Tabung oksigen kosong, berujung maut, itulah tema Rosi malam hari ini. Peristiwa meninggalnya pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan yang diduga akibat diberikannya tabung oksigen kosong tidak hanya menjedot perhatian publik, tapi juga tuntutan agar penyelesaian kasus ini dilakukan secara terbuka agar tidak terulang. Bagaimana pemerintah Kota Medan menanggapi laporan warganya atas pelayanan buruk rumah sakit pemerintah dan bagaimana melihat kasus ini dari perspektif hukum kesehatan. Saya mengundang Wali Kota Medan, Bobi Nasution, lalu ada advokat dan praktisi hukum kesehatan Risma Situmorang, dan masih bergabung bersama saya Suryadi Panjaitan, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi Medan. Selamat malam Pak Wali Kota, selamat malam Bu Risma. Selamat malam Mbak Rosi. Baik, selamat malam. Ya, saya ke Pak Wali Kota dulu, Mas Bobi. Sebelumnya yang beredar informasinya adalah Rumah Sakit Pirngadi Medan ini mau melapor balik kepada keluarga pasien atas tuduhan pemberian tabung oksigen kosong. Tapi kemudian tidak jadi dilakukan karena katanya Pak Wali nih yang minta supaya rumah sakit ini diam aja atau nggak perlulah menanggapi tudingan itu. Kenapa Mas Bobi, sikap diam ini yang menjadi pilihan Anda pada Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi? Ya, baik, selamat malam Mbak Rosi. Pertama, saya ingin mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dari almarhumah Ibu Komla. Tadi juga hadir Abang Rawi Chandra yang sudah memberikan penjelasan bagaimana tragedi ataupun yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi. Memang dari beberapa hari setelah tragedi yang terjadi di Rumah Sakit RSUD Pirngadi, saya mendapat laporan kalau pihak rumah sakit akan melaporkan pihak pasien ataupun dari keluarga almarhumah Ibu Komla. Saya mengatakan di sini ini rumah sakit umum daerah. Apalagi rumah sakit Pirngadi ini sekarang bentuknya bukan BUMD lagi, Mbak. Ini sudah UPT, jadi seperti puskesmas tapi berbentuk rumah sakit. Oleh karena itu, karena ini UPT, APBD pemerintah Kota Medan ini masuk ke rumah sakit daerah Pirngadi. Jadi saya katakan Pak Wali merasa bahwa lebih baik jangan menggugat pasien lah gitu ya? Karena asal-usul PAD kita dari masyarakat Kota Medan sendiri, Mbak. Dari pajak yang masyarakat Kota Medan bayarkan, dari sinilah uang untuk membangun juga anggaran dari pemerintah Kota Medan untuk membangun rumah sakit umum daerah Pirngadi. Jadi saya rasa nggak cocok kita sebagai rumah sakit pemerintah mengadukan masyarakat kita sendiri. Memang yang disampaikan ini bagaimana tindak lanjutnya, kami mengatakan ayo kita rumah sakit Pirngadi kita lakukan lebih profesional. Memang apabila Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi ini percaya diri yang disampaikan oleh Bapak Dirut tadi, kita lakukan investigasi, kita lakukan tadi sudah dikatakan Bapak Dirut, sudah ada audit medis. Nah, ini akan kita tunggu hasilnya. Pak Wali, tadi seperti apa yang dikatakan oleh pihak keluarga, diharapkan Pak Wali Kota ini bersikap adil. Jadi tidak berada di belakang atau tidak membela rumah sakit yang berada menjadi rumah sakit umum daerah, tapi juga bersama rakyatnya. Dan dalam hal ini sebenarnya ditunggu pernyataan Pak Wali. Bagaimana keberpihakan Pak Wali terhadap perspektif korban dalam hal ini? Begini Mbak, tadi disampaikan Bang Rawi bagaimana saya selaku Wali Kota Medan mendengarkan keluhan dari keluarga. Hal ini mungkin memang tidak saya sampaikan atau tidak saya dengarkan secara langsung, tapi sudah kita minta dari beberapa tim kita untuk bisa mendengarkan dari pihak keluarga. Nah, ini juga yang tadi disampaikan dari Bapak Dirut. Ini kan ada dua asumsi, kita bilang sampai hari ini adalah asumsi. Asumsi dari pihak keluarga ataupun asumsi dari pihak rumah sakit. Nah, ini perlu yang tadi disampaikan kita audit medis, bagaimana sebenarnya apakah benar tadi yang disampaikan tanggal 22 yang didengar Bang Rawi itu oksigen dari percakapan suster itu kosong. Apakah benar yang disampaikan Pak Dirut setelah
tanggal 22 ada pengisian dari label-label yang disampaikan tadi, ada label yang ada di tabung oksigen. Pak Wali, Nah, tapi, supaya Pak Wali, begini, supaya wali kota bisa berdiri di tengah, ia bisa juga mendengarkan perspektif keluarga korban, tapi ia juga bisa menerima apa yang menjadi versi rumah sakit. Bukan komite yang mengedit ini itu selalu milik rumah sakit. Dan kalau kita tahu, apapun dari pelayanan rumah sakit itu akan berakibat pada rumah sakit. Sehingga sangat wajar kalau komite audit itu, ya kalau misalnya milik rumah sakit, dia akan selalu membela kepentingan rumah sakit. Apakah Pak Wali punya otoritas atau berinisiatif, komite audit ini haruslah independen di luar Rumah Sakit Umum Daerah Pirngadi, supaya Pak Wali mendapat keterangan seutuh-utuhnya, sebenar-benarnya, tanpa dipengaruhi oleh konflik kepentingan baik rumah sakit maupun pihak lainnya. Harus Mbak, harus. Karena tadi saya sampaikan di depan, ini bukan rumah sakit yang berbentuk BUMD, tapi ini sudah seperti UPT, yang anggaran kita masuk tentunya pemerintah Kota Medan, tadi saya sampaikan Mbak contoh masalah tabung ya, karena kita tadi ini masalah tabung oksigen yang kosong, apakah benar tabung yang digunakan untuk Ibu almarhumah Komlah ini sudah diisi, terakhir diisi tanggal berapa? Di situ tercantum. Nah, untuk masalah pengecekan yang diisi tanggal berapa, tentunya tadi saya katakan Bu, untuk pengisian ini pasti ada anggarannya, pasti ada uangnya, benar diisi atau tidak, atau pembeliannya. Nah, yang ingin saya sampaikan sedikit, mungkin Mbak Rosi, karena tadi ini judulnya tabung oksigen kosong yang berujung maut. Nah, tentunya kita juga harus, tadi saya dengarkan sebenarnya dari awal penjelasan dari Bang Rawi dan Pak Dirut, sebenarnya kita melihat dulu bagaimana tadi sebenarnya mau dijelaskan oleh Bapak Dirut dan sudah dijelaskan juga oleh Bang Rawi, kondisi pasien ketika masuk sampai dengan kondisi terakhir Ibu almarhumah Komlah dinyatakan meninggal. Nah, ini apakah semata-mata karena oksigen yang kosong baru Ibu almarhumah Komlah meninggal dunia tanpa melihat penyebab penyakit yang lain. Ini harus bisa kita perhatikan juga lebih jauh dari seperti itu. Kalau seperti itu tentu untuk tabung oksigen sendiri, ini tabung oksigen digunakan hanya untuk pemindahan, sebenarnya seperti itu. Justru itulah sebenarnya supaya Pak Wali juga bisa bersikap adil, berdiri di tengah-tengah, di atas semua kepentingan. Pak Wali membutuhkan hasil audit yang independen. Ia tidak berdiri untuk kepentingan tertentu, tetapi ia datang untuk memberikan hasil investigasi kepada seorang wali kota supaya wali kota bisa memberikan keputusan seadil-adilnya. Jadi tadi Pak Wali bilang komite audit ini akan independen, bukan dari Rumah Sakit Umum Pirngadi. Betul begitu Pak Wali? Baik, akan kita lakukan secara independen, Mbak Rosi. Tapi tadi disampaikan, ingin saya tambahkan sedikit karena tadi belum sempat disampaikan oleh Bapak Dirut. Memang permasalahan kita menunggu kemarin untuk perpindahan dari Rumah Sakit Pringadi ke Adam Malik. Nah, ini yang memang peralatan di Rumah Sakit Pringadi belum lengkap karena memang harus sebelum dilakukan tindakan itu harus dilakukan nama medisnya itu CT angiografi. Ya Mbak ya, saya tambahin sedikit. Itu alatnya hanya ada, kalau di Rumah Sakit Pringadi tidak ada. Ada di Adam Malik. Dan kita menunggu antrian. Nah, dalam menunggu antrian untuk tindakan, karena ini tidak, tadi disampaikan sama dokternya sendiri, yang disampaikan Bang Rawi tadi, dokternya tidak berani melakukan tindakan tanpa adanya hasil dari foto dari angiografi yang harus dikeluarkan dari Rumah Sakit Adam Malik. Nah, ini dalam proses menunggu tadi disampaikan ini harus ada tindakan, ini harus ada, kalau dari bahasa medisnya Mbak ya, ini harus ada yang dinormalkan dulu dalam kondisi harus dinormalkan. Bagaimana tadi disampaikan gulanya tinggi, pertama kali masuk ada 500. Sebenarnya apabila dilakukan tindakan dengan gula yang tinggi kan juga tidak bisa.
Ya, Nah, sebenarnya ini tadi harus isunya tadi Pak Wali, isunya bukan soal itu, tapi isunya sudah mau dipindahkan ke Rumah Sakit Adam Malik, tapi surat rujukannya masih ditahan. Sebenarnya lebih pada proses administrasi sih, bukan soal soal status kesehatannya. Tapi nggak apa-apa. Nah, begini Mbak, maksudnya kita jangan yang saya rasa ya, dalam proses menunggu ini bukan hanya semerta-merta dari Pringadi. Ini surat rujukan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, ini yang perlu diinvestigasi. Apakah benar itu ditahan oleh suster? Ya. Nah, sedangkan surat itu saya rasa yang mengantarkan bukan suster, Mbak, dari rumah sakit kita ke Rumah Sakit Adam Malik. Nah, ini adalah manajemen yang mengantarkan ini ke Rumah Sakit Adam Malik. Bagaimana Adam Malik juga nanti mungkin bisa di cross check apakah surat itu masuk ke Adam Malik. Nah, seperti itu. Ya. Dan apakah itu dari nanti sana seharusnya antriannya sudah masuk. Dan tunggu Mbak ya. Dan tadi masalah pembayaran, masalah biaya yang disampaikan. Nah, Ibu Komla ini hari ini masuk dari unregister kita. Dalam arti Ibu Komla ini sebenarnya tidak terdaftar dari BPJS dan BPJS PBI dari pemerintah Kota Medan. Nah, ini kita, tapi pemerintah Kota Medan menyiapkan anggaran apabila masyarakat Kota Medan yang tidak terdaftar di BPJS. Kita menyiapkan anggarannya, makanya masuk ke unregister. Oleh karena itu semua biaya itu kita tanggung yang dari Rumah Sakit Pringadi, karena itu punya pemerintah Kota Medan. Sedangkan yang dari Rumah Sakit Adam Malik yang tadi disampaikan manajemen perlu konfirmasi karena itu bukan milik dari Rumah Sakit pemerintah Kota Medan. Ya, baik, Mas Bobi, sebenarnya kenapa kita ingin mendengar suara Mas Bobi di sini? Ini adalah bagian dari masukan, evaluasi. Kita tidak merasa langsung menuduh Rumah Sakit Pringadi malpraktek, tidak. Tetapi justru ini ada dari pengalaman pasien. Kita juga sudah mendengar Rumah Sakit Umum Daerah. Sesungguhnya kita ingin kita ingin meletakkan harapan kita pada wali kota untuk bisa menjadi penengah yang bisa memberikan keputusan yang adil, karena kita tetap butuh Rumah Sakit Umum Daerah Pringadi buat pelayanan kesehatan, tapi tentu juga kita harus juga mendengar apa yang dialami oleh keluarga pasien. Saya ke Bu Risma dulu, sebagai orang yang selama ini Anda banyak membela rumah sakit ketika ada pasien yang saya tahu Anda seorang pengacara dari satu rumah sakit besar yang kita ingat Coin for Prita. Tapi juga Anda banyak membela pasien yang memang mengalami malpraktek. Menurut Anda, kemana pasien harusnya melaporkan apa yang terjadi pada dirinya? Atau secara keseluruhan apa yang Anda lihat dari kasus ini? Baik, terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih Pak Direktur Rumah Sakit Pringadi, Pak Suryadi Panjaitan. Terima kasih Pak Wali Kota Medan. Dan juga kepada Pak Rawi Chandra. Saya juga mengucapkan berduka cita ya atas meninggalnya ibu tercinta. Pertama saya mau menyampaikan seperti ini. Saya ingin memberikan pemahaman dulu dari segi hukum kesehatan kepada masyarakat kita. Dari penjelasan tadi para narasumber, terutama tadi dari anak dari Pak Rawi dan juga dari Dirut Rumah Sakit. Saya ingin menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di sini ada dua pemahaman yang harus bedah dulu Mbak Rosi. Jadi ada di sini yang namanya tenaga medis dan juga ada tenaga kesehatan. Tenaga medis ini adalah dokter dan dokter gigi, dan yang dimaksud tenaga kesehatan itu adalah perawat, dan juga suster, dan tempat mereka itu bekerja itu namanya rumah sakit. Dan memayungi ini adalah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, dalam hal ini itu tadi wali kota. Kalau di Rumah Sakit Pringadi berarti wali kota. Wali kota di sini berfungsi adalah juga memberikan perlindungan kepada rumah sakit sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat. Jadi perannya Pak Wali Kota di sini betul harus adil. Ya hakim yang di tengah-tengah ya. Jadi harus betul-betul memposisikan adil kepada pelindung rumah sakit dan juga kepada pengayom rumah sakitnya. Jadi harus berdiri di tengah-tengah, melindungi rumah sakit dan juga harus memberikan perlindungan kepada masyarakatnya. Itu dulu posisi peran masing-masing di sini. Nah, dari tadi penjelasan anak daripada korban tadi Pak Rawi itu yang saya lihat di sini. Pertama yang harus dilakukan, yang dilihat di sini tadi saya lihat itu ada yang lebih peran di sini.
pelayanan daripada tenaga kesehatan, yaitu perawat. Oke. Kita lihat itu kan orang, jadi saya harus melihat di sini juga sisi keadilan ya. Jangan sedikit-sedikit masyarakat itu kalau terjadi sesuatu yang merugikan masyarakat, wah ini terjadi malapraktik medis. Nah, saya ingin memberikan pemahaman sekali lagi kepada masyarakat, jangan setiap ada peristiwa ini terjadi dugaan malapraktik medis. Nanti terjadi dokter nggak mau lagi. Ya, ada kekhawatiran dokter nggak ngambil tindakan karena apa-apa akan digugat. Tapi malam hari ini Anda ingin meluruskan bahwa nggak semua yang terjadi itu bisa disebut sebagai malpraktek. Betul. Kita harus melihat posisinya. Makanya Ibu Risma itu bukan berarti juga, wah ini Bu Risma sekarang kok jadi berpihak kepada rumah sakit, kok sometimes dia berpihak kepada pasien. Ya, saya selalu melihat posisi kasusnya. Jadi saya yang berdadu itu posisi mana ini yang benar. Jadi bisa melihat itu dari ketika melaksanakan standar prosedur operasional. Ya. Dan dokter itu akan taat kepada Undang-Undang Praktik Kedokteran. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Tenaga kesehatan itu, perawat, suster, ataupun tenaga terapis itu dia tunduk kepada Undang-Undang Kesehatan dan ya, baik, sebelum terlalu jauh itu, saya mau singkat saja. Tadi keluarga pasien sudah lapor ke Polresta Medan, tapi kemudian ke ID, lalu kemudian di-refer juga kepada Asosiasi Perawat. Apakah itu satu tindakan yang tepat? Baik, saya tadi mau mengatakan porsi yang saya lihat dari penjelasan itu, saya melihat di sini, kalau itu benar tadi mulai dari safety life, dari mulai infus yang lepas, saya sebagai orang hukum mengatakan dugaan. Saya tidak akan menggunakan tabung kosong. Saya akan menggunakan tabung yang diduga kosong. Karena saya adalah orang hukum. Sepanjang itu belum dibuktikan tabungnya betul kosong atau tidak, saya akan menggunakan tabung yang diduga kosong. Itu Mbak Rosi, karena saya orang hukum. Ya, ya. Tapi sebagai orang juga yang banyak praktisi hukum kesehatan, apakah langkah yang diambil oleh keluarga pasien ke Polresta Medan, tapi kemudian dirujuk ke ID, tapi kemudian dirujuk lagi ke asosiasi perawat, itu adalah langkah yang tepat? Atau menurut Anda, kemana pasien harus meminta pertanggungjawaban atas ketidakadilan atau pelayanan kesehatan yang merugikan? Itu dia, kalau memang media begitu, langsung dia to the point ujungnya. Berarti kan langsung hak pasien ya. Kalau begitu saya jawab, kita harus melihat dari hak pasien. Di sini hak pasien kemana? Setiap orang ataupun warga negara yang merasa ada kepentingan rugian, dalam hal ini pasien atau keluarganya bisa menggunakan haknya itu yang dilanggar menggunakan ketentuan pasal 46 Undang-Undang Rumah Sakit ke pengadilan negeri, yaitu menggunakan hak keperdataannya. Berarti perbuatan melawan hukum, yaitu kepada rumah sakit. Tapi ini dugaan ya, saya tidak mengatakan. Ya, singkatnya adalah Bu Risma, tolong diberitahu supaya keluarga pasien atau siapapun, kita tidak langsung menuduh ada sesuatu, tapi kemana hak pasien ini bisa mengadukan tentang hak-hak mereka. Langsung kemana? Karena udah 3 tempat nih, sudah ada Polresta, ID, tapi kemudian asosiasi perawat, kemana tempatnya? Tempatnya itu mengadukan tuntutan ganti rugi kepada rumah sakit atas perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh perawat. Oke. Jadi langsung sebagai gugatan perdata pada rumah sakit? Pengadilan negeri Medan sebagai wilayah hukum rumah sakit Peringadi. Ya di Medan ya Pak. Peringadi itu ya tentunya di Medan ya. Ya. Oke, terima kasih. Kami akan kembali sesaat lagi.